Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung anak-anakku kelas 10 di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Ki Ageng Jago Meranggen tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Endah Dwi Wijayanti, Kepala Program Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Ki Ageng Jago Meranggen. Alamat saya di Jalan Kauman 1, RT 03, RW 01, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Visi SMK Ki Ageng Jago Meranggen adalah menjadi SMK yang unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran merupakan satu dari 2 jurusan yang ada di SMK KAJ. Tujuan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang pertama adalah menerapkan dan mengembangkan kemampuan komunikasi dengan baik. Jadi nanti para siswa akan diajarkan bagaimana teknik komunikasi yang baik dan benar. Baik itu komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengoperasikan peralatan kantor dan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Nanti sebagian besar siswa di jurusan perkantoran akan menggunakan komputer sebagai sarana yang utama. Karena memang komputer digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan praktek perkantoran. Kalian juga nanti akan mempelajari mata pelajaran mengenai pengoperasian peralatan kantor ini di pelajaran sarana prasarana dan teknologi perkantoran. Jadi nanti pengenalan mesin-mesin komunikasi maupun mesin-mesin kantor. Kemudian yang ketiga, siswa akan menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen kantor. Nanti siswa akan mempelajari berbagai jenis dan macam mengenai surat-surat atau dokumen kantor. Baik itu surat dinas, surat resmi, kemudian surat tidak resmi, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dipelajari di mata pelajaran korespondensi dan juga mata pelajaran kearsipan. Kemudian yang keempat, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi kolega maupun pelanggan dan juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana siswa nanti akan diajari bagaimana cara melayani pelanggan yang baik dan benar, teknik berkomunikasi, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima. Nah, ini nanti akan dipelajari semua di bidang perkantoran. Jadi bagaimana menerima tamu yang baik, ramah, sopan, santun, cara komunikasi yang baik, cara duduk yang baik, kemudian bertemu tamu yang baik. Nah, ini nanti adalah teknik-teknik yang memang harus dipelajari di perkantoran. Yang kelima adalah menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana sehingga segala aspek administrasi dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, nanti akan siswa jurusan perkantoran di sini nanti akan dilatih bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik dan benar.
Itu nanti akan dipelajari di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kemudian tujuan khusus otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen, khususnya di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sehingga setelah lulus dari SMK Ki Ageng Jago, siswa dibekali berbagai keahlian, mulai dari surat menyurat, kemudian keterampilan mengarsip, kemudian menggunakan peralatan atau mesin-mesin kantor, kemudian rapat, kemudian berkomunikasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, telepon bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nah, nanti bekal itu yang didapat agar dapat memasuki bidang atau dunia kerja. Karena memang bidang atau dunia kerja di bidang administrasi perkantoran ini sangat luas. Baik itu kantor pemerintahan maupun swasta, kemudian pabrik-pabrik besar, sekolah-sekolah, semua itu membutuhkan yang namanya staf administrasi. Nah, maka setelah lulus dari SMK, diharapkan nanti bisa langsung kerja, atau mungkin yang bisa melanjutkan di bidang perkantoran juga ada. Nah, nanti setelah lulus dari SMK dapat langsung bekerja atau bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pastinya bidang perkantoran nanti cukup luas sekali karena memang banyak sekali dibutuhkan. Bagaimana kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMK Ki Ageng Jago Meranggen? Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pembelajaran secara daring. Daring dilakukan sesuai anjuran pemerintah dan sesuai aturan yang diterapkan pemerintah. Selama COVID masih berlangsung, kegiatan daring terus dilakukan. Yang kedua adalah pembelajaran tatap muka. Apabila memungkinkan kegiatan tatap muka di sekolah di SMK KAJ dilaksanakan, kegiatan tatap muka ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di SMK Ki Ageng Jago dan juga mendapat perizinan dari pemerintah untuk melaksanakan program pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya adalah kegiatan belajar di SMK Ki Ageng Jago menerapkan 60% kegiatan praktik di lab komputer ataupun juga kegiatan PKL, kemudian 40% adalah teori. Semakin banyak praktek siswa, diharapkan siswa nanti akan semakin terampil dalam menerapkan ilmu yang didapat, dan kemudian juga pada waktu setelah lulus dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat di dunia kerja. Kemudian bagaimana sarana dan prasarana di jurusan OTKP? Yang pertama adalah daya tampung kelas yang cukup memadai dengan kondisi ruangan yang cukup besar dan sangat nyaman untuk proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, di jurusan OTKP sendiri ada 5 lokal, terdiri dari kelas 10 sebanyak 2 kelas, kemudian kelas 11 sebanyak 2 kelas, dan kelas 12 sebanyak 1 kelas, dengan rata-rata jumlah per kelas sebanyak 35 siswa. Yang ketiga, kondisi ruangan lab komputer yang cukup besar, mampu menampung siswa cukup banyak, dan jumlah komputer yang sangat layak dan sangat mumpuni sebanyak 30-35 komputer dengan kondisi yang sangat layak dan ruangan juga ber-AC, memungkinkan proses belajar yang dilakukan sangatlah nyaman serta dilengkapi
printer, dan LCD yang mendukung kegiatan belajar. Program yang dilakukan di jurusan OTKP, yang pertama adalah kunjungan kerja industri. Yang kedua adalah PKL, praktek kerja lapangan. Yang ketiga adalah uji kompetensi keahlian. Kegiatan kunjungan kerja industri dilakukan untuk upaya pengenalan ke siswa, pengenalan mengenai kunjungan di pabrik-pabrik besar, kemudian juga kunjungan ke kantor-kantor instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, dengan tujuannya adalah pengenalan dunia kerja. Kemudian kunjungan kerja yang sudah dilakukan, itu yang pertama di kantor arsip wilayah Jawa Tengah, yang kedua adalah kunjungan di arsip wilayah Bali. Nah, nanti siswa di sana adalah melakukan kunjungan. Jadi kunjungan diperlihatkan bagaimana cara pengarsipan yang benar. Kemudian langkah-langkah melakukan pengarsipan. Kemudian dokumen-dokumen yang tidak layak, yang kurang layak, yang penting itu akan disendirikan dan dipisah. Kemudian juga ada perawatan arsip di sana. Dan jadi nanti sedikit banyak diulas dengan adanya kunjungan industri ini. Kemudian ada lagi kunjungan di pabrik Coca-Cola maupun kunjungan di pabrik Tepet. Kemudian berikutnya mengenai institusi pasangan atau tempat magang atau tempat PKL. Program keahlian OTKP yang pertama adalah kita bekerja sama dengan PT Albiar Tepek Asia. Nah, ini kegiatan ini sudah bertahun-tahun kita kerjasama dengan Albiar Tepek Asia karena memang perusahaan ini cukup besar dan letaknya di wilayah Karangawen. Kemudian pabrik ini memproduksi mengenai tempat kosmetik, baik itu mengenai tempat bedak ataupun tempat lipstick, dan juga melayani skala nasional maupun internasional. Jadi banyak pihak-pihak yang memang bekerja sama dengan PT Albiar Tepek Asia ini. Yang kedua, siswa kita juga magang di PT BKK Demak Cabang Demak dan Guntur. Nah, ini juga setiap tahun kita bekerja sama dengan PT BKK. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan Universitas Semarang juga. Kemarin siswa kita ada yang magang, ya pastinya di kantor tata usahanya. Di sana ada 3 orang siswa. Kemudian yang keempat, kantor UPT di Meranggen, kemudian kantor Kecamatan Sayung, kantor Polsek Genuk, kantor Kecamatan Genuk, kemudian kantor Puskesmas Meranggen, 9 kantor BPJS Semarang, kemudian 10 Disduk Capil Semarang, kantor wilayah Kemenkumham Semarang, dan masih banyak lagi kantor instansi pemerintah baik swasta maupun negeri yang lain yang memang sebagai tempat magang dan bekerja sama dengan SMK Ki Ageng Jago. PKL ini sendiri dilakukan selama 3-6 bulan. Jadi nanti di sana siswa magang, praktek bekerja, yang nanti juga akan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja. Kemudian berikutnya, kegiatan uji kompetensi keahlian. SMK Ki Ageng Jago bekerja sama dengan ASPAPI, Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia. Ujian kompetensi keahlian akan dilakukan di kelas 12, yang mana tujuan dari kegiatan UKK ini adalah
untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai kompetensi yang sudah didapat dari kelas 10 sampai kelas 12. Kompetensi yang diujikan meliputi surat menyurat, kemudian mengetik cepat, kemudian komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian presentasi juga, presentasi bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mengarsip surat, membuat jadwal kerja pimpinan, melakukan administrasi keuangan atau kas kecil, dan mengakses data di komputer. Yang nantinya setelah kegiatan UKK ini, siswa akan mendapatkan nilai dan mendapatkan sertifikat dan diketahui bahwa siswa itu kompeten dan sesuai bidang administrasi perkantoran. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Mudah-mudahan dengan semangat menggelora, semangat untuk meraih ilmu dan meraih masa depan, dapat meningkatkan minat dan motivasi kita untuk selalu senantiasa belajar dan berusaha, apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan program belajar secara tatap muka segera dapat dilaksanakan. Amin. Sekali lagi selamat bergabung anak-anakku semua kelas 10 di SMK Ki Ageng Jago tercinta. SMK bisa, SMK Ki Ageng Jago pasti bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Proses bisa ya.